Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menegaskan bahwa timnya tidak terpengaruh oleh sejarah buruk di Stadion Sultan Agung, tempat mereka akan menghadapi PSIM Yogyakarta dalam laga lanjutan Superliga. Menyikapi insiden patah kaki yang dialami gelandang Persib Deddy Kusnandar pada pertandingan musim lalu di stadion tersebut, Boyan memilih untuk tidak memikirkan masa lalu. Ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, ini semua sudah berlalu. Seperti yang saya selalu katakan, saya tidak begitu memikirkan apa yang sudah lewat. Saya melihat ke depan, ini jadi pertandingan yang baru dan saya harap bisa mendapatkan hasil yang positif. Pelatih asal Kroasia ini juga berharap kondisi lapangan di Stadion Sultan Agung bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya hanya berharap lapangannya bisa lebih baik. Menghadapi PSIM yang baru promosi ke divisi teratas musim ini, Boyan mengakui bahwa lawan mereka bukan tim sembarangan. Laskar Mataram diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Ze Valente, Haljeta, dan Vidal yang memiliki rekam jejak bagus di klub sebelumnya. Ia menilai PSIM sebagai tim yang cukup kuat dan berbahaya, terutama setelah meraih hasil positif di laga-laga sebelumnya. Oleh karena itu, Boyan menekankan pentingnya fokus untuk meraih hasil maksimal. Menurut saya, kami harus fokus dan mencoba mendapatkan 3 poin tuntasnya. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan mental pemenang untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, dalam lanjutan Superliga musim ini. Pasca kekalahan sebelumnya, Mark Klok memastikan skuad Persib fokus untuk bangkit dan meraih hasil positif. Dalam sepak bola, kadang bisa menjadi pahlawan dan kadang bisa menjadi kambing hitam. Semua tahu itu, tapi mungkin di Persib lebih gila. Ia menekankan bahwa tekanan dari Bobotoh justru membentuk mentalitas juara. Tapi itu bagus, karena kita tim pemenang dan kita punya pikiran untuk menang. Jadi, kami harus merasa takut untuk kalah. Itu adalah pola pikir yang bagus untuk bermain, hanya berpikiran untuk menang. Semua pemain melihat ke depan untuk main di Jogja. Menanggapi perilaku sebagian Bobotoh yang sampai menghujat keluarga pemain saat tim kalah, ia mengajak supporter untuk tetap bersatu dan memberikan dukungan positif. Menurut saya, bisa kasih tahu kalau tidak senang. Tapi pada akhirnya, kita satu keluarga, satu tim, satu kota, kita harus bersama-sama. Ia menegaskan bahwa hujatan tidak membantu tim, melainkan kritik membangunlah yang dapat memotivasi pemain untuk bangkit. Kalau menang, euforia luar biasa. Kalau kalah sampai hujat keluarga, kalau dipikir benar, mungkin itu tidak baik. Jadi bisa kasih kritik yang positif untuk pemain bisa bangkit kembali. Jadi jangan sampai menghujat pemain karena dengan alasan apapun. Ini tidak membantu pemain juga. Ia menambahkan bahwa kekompakan antar tim dan supporter sangat penting, baik di saat menang maupun kalah. Jadi menurut saya, sudut pandang ini harus bagus melihatnya. Baik di saat yang bagus maupun saat yang jelek, harus terus bersama tim dan bersama pemain. Karena di akhirnya kita bersama-sama tuntasnya. PSIM Yogyakarta akan meladeni tim tamu Persib Bandung pada pekan ketiga Superliga. Pelatih PSIM, Jan-Paul van Gastel, mengaku mewaspadai sosok penting di tubuh Persib Bandung, yakni pelatih Persib Boyan Hodak. Menurut Van Gastel, Boyan merupakan sosok penting di balik kesuksesan Persib menyabet gelar juara 2 musim beruntun. Siapa yang diwaspadai? Coach Boyan. Dia membuat Persib juara 2 kali.
Adapun saat disinggung soal kekuatan Persib, Van Gastel mengaku telah melihat 3 pertandingan terakhir Maung Bandung. Tapi untuk sekarang, belum ada pemain yang benar-benar diwaspadai. Saya tidak tahu pemainnya untuk saat ini, tapi saya sudah melihat mungkin 3 kali pertandingan mereka, tapi saya belum bisa mengatakan siapa pemain yang terbaik. Yang terpenting, Van Gastel mengatakan dia ingin fokus mempersiapkan timnya. Dia juga sudah menganalisis apa yang jadi kekuatan timnya jelang menghadapi kampiun musim lalu. Untuk saya ingin fokus dengan tim kami, kekuatan tim kami, dan kekuatan dari tim lawan. Kita mencoba membandingkan dengan taktik untuk pertandingan. Jadi, kita akan fokus pada persiapan tim kami untuk menghadapi Persib Bandung tuntasnya. Menjelang penutupan bursa transfer pemain pada akhir Agustus, para kontestan Superliga ramai-ramai merekrut pemain asing tambahan untuk memenuhi kuota 11 pemain asing sesuai dengan regulasi. Saat ini Persib masih melakukan pembahasan secara internal mengenai rencana penambahan pemain anyar untuk memperkuat beberapa posisi yang dinilai oleh pelatih Persib masih perlu ditingkatkan. Dari 3 pertandingan yang telah dijalani Persib, Boyan telah menilai bagaimana kekuatan timnya saat ini. Apalagi Persib selain bermain di Superliga, juga akan tampil di babak penyisihan grup Asia Champions Liga tuh. Mantan pemain Persib Bandung yang juga pengamat sepak bola Yudi Guntara mengatakan Persib harus melakukan pembenahan pemain baru karena berdasarkan hasil pengamatannya saat ini masih ada beberapa kelemahan seperti di lini depan. Tidak ada pemain yang bisa memecah kebuntuan, artinya tidak ada pemain yang punya karakter eksplosif, cepat, dan berani menusuk ke jantung pertahanan. Musim lalu Persib memiliki Ciro Alves yang bisa melakukan itu. Yudi menuturkan salah satu kunci sukses Persib bisa meraih juara Liga 2 musim beruntun adalah memiliki pemain-pemain yang cepat dan eksplosif. Padahal jika melihat statistik, Persib selalu kalah dalam penguasaan bola tetapi bisa konsisten meraih poin. Jadi pelatih wajib mengambil pemain anyar lagi, terutama untuk posisi depan atau striker. Cari pemain yang berkarakter cepat, karena ini salah satu posisi yang dibutuhkan Persib saat ini tuntasnya.